Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurfadilah. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya, pengertian kitab dan suhuf. Kitab yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Kalau suhuf itu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Isi suhuf sangat simpel. Nah, selanjutnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah yang berarti instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimra, yang berarti lagu atau musik. Zamir atau lagu dan mizmor atau mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyi. Nyanyi atau nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara angsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu. Mulai saat itu, Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Yang selanjutnya, nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama ada Al-Huda, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, yaitu Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat yaitu Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Nah, selanjutnya isi Al-Quran. Yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh. Yang ketiga akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. Yang keenam semangat mengembangkan ilmu pengetahuan.
Yang selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Yang pertama sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Sekian materi pendidikan agama Islam hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materinya ataupun materi yang terkandung di dalam video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.